Bab 181. Kata-kata Yunce menyentuh saraf Jasmine, dan dia tidak berkata apa-apa. Gelombang kelima prajurit naga batu juga tiba. Sebanyak 36 prajurit naga batu muncul di sekitar Yunce dalam bentuk tong besi. "Jangan pedulikan aku." Peri kecil itu selalu terjaga, dan memahami dengan jelas situasi saat ini. Dia sedikit meronta saat dia menekan bahu Yunce. Yunce menutup telinga, mengangkat pedangnya dengan satu tangan, dan menghadapi prajurit naga batu yang mengepungnya. Memegang pedang berat seberat 3.900 kg dengan satu tangan, kecepatan ayunan pedangnya secara alami akan berkurang, namun tetap gesit dan mendominasi. Setiap pedang dibuka dan ditutup, dan angin pedang menderu-deru, membuat setiap prajurit naga batu tidak punya waktu. Mereka yang mendekat dibunuh satu demi satu. Suara ledakan batu terdengar terus-menerus dan terus-menerus. Meskipun dia memegang pedang dengan satu tangan dan memegang seseorang dengan tangan kirinya, 32 prajurit naga batu ini masih tidak menimbulkan ancaman bagi Yunce. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pedang berat di tangan Yunce tidak memiliki kekuatan apapun, jejak apapun. Setelah puluhan ayunan yang terputus-putus, itu berubah menjadi puing-puing. Dan gelombang kelima masih belum berakhir. Segera setelah itu, gelombang ke-6 prajurit naga batu muncul di depan Yunce. Kali ini ada 64. Melihat 64 prajurit naga batu yang mengelilinginya, Yunce menarik napas dalam-dalam, dan tangan yang memegang epi itu menegang tanpa disadari. Kode Dewa Penjara Serigala Surgawi memungkinkan dia untuk menguasai kendali epi, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat mengabaikan berat epi tersebut. Tidak bijaksana memegang pedang berat dengan satu tangan. Setelah membunuh prajurit naga batu gelombang kelima, lengan kanannya mulai terasa sakit. Boom, boom, 64 prajurit naga batu berlari bersama, dan tanah yang mereka injak bergetar. Yunce meraung, mengayunkan pedangnya, dan terjun ke dalam kelompok prajurit naga batu yang ukurannya berlipat ganda. Sisi kiri tubuhnya bergegas ke kanan dan ke kiri. Epi menyapu ke kiri dan ke kanan, musuh satu demi satu tersapu, dan musuh satu demi satu dihancurkan. Pada saat ini, sambil memegang peri kecil di pelukannya, dia sangat senang dia memilih epi sebagai senjata. Karena ketika dia terjebak dalam pengepungan yang ketat, satu-satunya hal yang tidak ditakuti Ling Ran adalah pedang berat yang bisa menyapu segala arah seperti yang dia lakukan sekarang. Satu-satunya hal yang dapat memeluk seseorang dan melindunginya dari bahaya apapun adalah epi. Satu-satunya hal yang dapat menghancurkan prajurit naga batu ini, yang memiliki tubuh kuat dan hampir kebal terhadap senjata lain, adalah pedang yang berat. Keunggulan pedang berat ditunjukkan sepenuhnya dalam situasi pertempuran seperti itu. Yunce sangat yakin bahwa jika dia memegang pedang ringan saat ini, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan bebas ketika dikelilingi oleh begitu banyak prajurit naga batu. Dia juga tidak akan bisa melindungi peri kecil dengan begitu sempurna. Namun meski kelebihan ini terlihat, kelemahannya juga diam-diam terlihat. Boom, bang, boom, boom. Dengan ayunan kuat dari pedang berat lainnya, semua prajurit naga batu gelombang ke-6 berubah menjadi puing-puing, dan waktu yang dibutuhkan untuk melenyapkan gelombang kelima adalah 4 kali lebih lama. Yunce menaruh pedangnya yang berat ke tanah dan akhirnya mulai terengah-engah. Di bawah perintah Jasmine, Yunce tidak pernah menerima mutiara racun langit dari pedang berat, namun membawanya di tubuhnya setiap saat untuk beradaptasi dengan beratnya. Namun, adaptasi lebih lanjut tidak berarti bahwa saya dapat sepenuhnya mengabaikannya, karena berat 3.900 kg itu selalu ada dan tidak akan berkurang atau hilang. Gelombang ke-6 masih belum berakhir. Zeng, zeng, sepotong besar cahaya kuning melintas di sekitar Yunce, mencerminkan bayangan total 128 prajurit naga batu. Dan para prajurit naga batu ini juga telah berubah. Senjata mereka menjadi lebih dari sekedar tombak. Di belakang mereka, ada prajurit naga batu yang meninggalkan perisai mereka dan memegang pedang 2 tangan dan pisau 2 tangan. Lebih dari 100. Menghadapi lebih dari 100 musuh dengan level yang sama dengan dirinya pada saat yang sama, setelah konsumsi dalam jumlah besar, ini bukanlah cobaan, ini hanyalah pelecehan. Ini harus menjadi gelombang terakhir. Yunce berpikir seperti ini, dan nafasnya yang sudah berat berangsur-angsur menjadi lebih tenang di bawah penyesuaiannya. Dia melemparkan Zhonghui Suandan ke dalam mulutnya, lalu dia mengumpulkan lengan kirinya dan memeluk peri kecil itu lebih erat. Setelah beberapa menit, dia mengeluarkan yang berat itu, pedang tertancap di tanah dengan satu tangan dan mengarahkannya ke depan.
Disinilah pertarungan sengit dengan satu tangan melawan ratusan orang dimulai. Prajurit naga batu yang memegang pedang panjang dan pisau tidak hanya memiliki senjata yang berbeda, tetapi juga kecepatan gerakan mereka jelas lebih cepat daripada prajurit naga batu yang memegang senjata. Mereka bergegas maju, dan pedang serta pedang tersebut diselimuti bayangan menuju Yun Ce. Sejauh ini, Yun Ce memiliki yang paling menghibur Ce adalah tidak satu pun dari prajurit naga batu ini yang memiliki keterampilan misterius yang dapat menyerang dari jarak jauh. Dengan mengayunkan pedang berat, mereka tidak dapat mendekat, sehingga mereka tidak dapat mendekat, menyakiti dia dan peri kecil sama sekali. Jika tidak, situasinya pasti akan sulit kali. Namun, prasyarat untuk kondisi ini adalah dia dapat mempertahankan frekuensi mengayunkan pedang yang cukup. Namun, seiring dengan meningkatnya konsumsinya dan kelelahan lengannya, kecepatan dan keganasan ayunan epinya menurun secara signifikan, yang secara langsung mengakibatkan celah yang tertinggal setiap kali dia mengayunkan epi, dan kekurangannya semakin besar. Bang bang bang, ada serangkaian ledakan, dan 5 prajurit naga batu yang berkumpul untuk menyerang terlempar oleh ayunan pedang berat setengah bulan. Namun, karena kekuatan yang perlahan habis, ketika Yun Ce menyarungkan pedangnya, tubuhnya tiba-tiba terjadi ketidakseimbangan, dan tombak prajurit naga batu dari samping tiba-tiba menusuk tulang rusuk Yun Ce. Bunga darah berhamburan, dan ujung tombak prajurit naga batu langsung patah. Pertahanan energi hitam dipadukan dengan tubuh tangguh yang dibawa oleh teknik Buddha Agung, meskipun tembakan ini berdarah, tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan, namun cukup membuat Yun Ce merasakan krisis yang semakin berat. Minum, prajurit naga batu yang berada di dekatnya hancur berkeping-keping oleh pedang Yun Ce. Dia tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya, melemparkan pedang berat itu ke langit, dan kemudian dengan cepat dan ringan menggerakkan peri kecil itu ke kanan, menggunakan lengan kanannya memegangnya erat-erat. Dia meraih epi yang jatuh dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedangnya keluar, menyebabkan pedang mengaum seperti naga yang mengaum. Kedua lengan saling bertukar, dan rasa sakit di lengan kanan akhirnya melemah. Meski lengan kiri tidak sefleksibel lengan kanan, frekuensi dan kekuatan ayunannya sedikit meningkat, namun tingkat kegagalannya jelas lebih cepat dibandingkan lengan kanan. Gelombang prajurit naga batu melonjak ke depan, dan gelombang demi gelombang hancur berkeping-keping. Jika ini bukan prajurit naga batu, tetapi manusia yang hidup, seluruh tubuh Yun Ce akan berlumuran darah. Lengan kirinya menjadi semakin berat, perlahan-lahan mencapai titik di mana tak tertahankan. Dia sekali lagi mengembalikan epi itu ke lengan kanannya yang sedikit rileks dan terus bertarung. Durasi gelombang ini, baginya, jauh lebih lama dari gelombang sebelumnya, sangat lama sehingga dia bahkan tidak tahu berapa lama totalnya. Ketika prajurit naga batu terakhir hancur berkeping-keping, dia terengah-engah seperti lembu. Ketika pedang berat itu akhirnya menembus tanah dan meninggalkan lengannya, perasaan lega seperti terbang ke surga. Wajah Yun Ce memerah, dia terengah-engah, dan keringat panas di dahinya seperti tetesan air hujan. Peri kecil yang memegangi dadanya dapat dengan jelas merasakan gemetar pada lengan yang memegangnya. Zeng gelombang 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 gelombang. Tepat ketika pedang berat Yun Ce berjarak kurang dari 3 tarikan napas dari tangannya, seberkas cahaya kuning yang lebih besar berkedip di sekelilingnya. Lampu ini membuat napas kasar Yun Ce berhenti tiba-tiba dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ayo, itu lengan kanannya tiba-tiba berhenti gemetar dan dengan kuat menggenggam gagang pedang berat itu. Gelombang ke-8, 256 prajurit naga batu. Cobaan ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sulit, tetapi sangat kejam, sangat kejam. Kekejamannya bukan hanya setiap musuh memiliki tingkat kekuatan misterius yang sama dengan Anda, juga bukan hanya Anda harus menghadapi musuh 2 kali lebih banyak setiap kali setelah konsumsi dalam jumlah besar. Yang lebih menakutkan adalah setiap gelombang Anda hanya berjarak kurang dari 5 napas antara kehancuran total musuh dan kemunculan gelombang berikutnya. Tidak memberikan kesempatan kepada penguji untuk bernapas atau pulih, bahkan tidak ada kesempatan untuk menyembuhkan. Ketika prajurit naga batu ini muncul, Yun Ce meletakkan tangannya di gagang pedang berat itu lagi. Wajahnya tenang, tapi pupil matanya jelas menyusut. Sebenarnya, ada gelombang lain. Kelompok prajurit naga batu yang muncul tiba-tiba bergerak maju dan bergegas menuju sisi ini. Mata Yun Ce melewati kelompok itu. Di belakang kelompok, dia tiba-tiba melihat 2 orang dengan rantai besi panjang melilit tubuh mereka. Ada naga batu prajurit dengan palu batu bundar tergantung di kedua ujungnya. Itu palu meteor,
Kelompok prajurit naga batu melonjak ke depan, menenggelamkan Yun Che seperti gelombang. Pedang berat Yun Che menyapu ke kiri dan ke kanan di antara kelompok prajurit naga batu, tapi saat ini, pedang berat itu sangat berat, setiap kali dia mengayunkannya, dia harus mengerahkan kekuatan maksimalnya. Prajurit naga batu di depan jatuh satu persatu, dan prajurit naga batu yang memegang palu meteor di belakang juga dengan cepat mendekat. Wus! 5 atau 6 palu meteor terbang dari arah yang berbeda dan mengenai Yun Che dan lengannya, peri kecil. Setiap kali Yun Che mengayunkan pedangnya yang berat, dia dapat dengan dominan meledakkan musuh di sekitarnya, sehingga menyulitkan mereka untuk mendekat. Namun serangan palu meteor tidak perlu mendekat sama sekali, prajurit naga batu ini berjarak 2 kaki, dan palu meteor yang mereka lempar cukup untuk mengenai Yun Che. Terlebih lagi, palu meteor ini datang dari atas secara diagonal. Saat dia menyerang prajurit naga batu, dia tidak bisa menyapu palu meteor tersebut sama sekali. Dan jika dia menyapu palu meteor tersebut, dia tidak akan bisa menyapu prajurit naga batu di sekitarnya, menyebabkan mereka berkerumun lebih dekat. Bergabungnya prajurit palu meteor ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk dalam mimpi buruk bagi Yun Che. Dia harus menggunakan bayangan Dewa Bintang yang hancur untuk bergerak bola-balik di antara kelompok naga batu prajurit. Tapi dengan cara ini, terlepas dari konsumsi atau serangannya, dia bisa efisiensi, serta faktor risikonya, telah meningkat secara signifikan. Desir, 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 desir. Semakin banyak Rock Dragon Hammerman bergegas mendekat, dan palu meteor yang terbang menuju Yun Che menjadi semakin padat. Kemudian, setidaknya selusin palu meteor datang dari tempat yang berbeda setiap saat. Arah pukul dia terus bergeser dan menghindar, lalu bergeser dan menghindar lagi, hampir tidak ada kesempatan untuk menyerang. Bang! Beberapa palu meteor bertabrakan, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Yun Che melompat tinggi. Ketika dia mencapai titik tertinggi, lebih dari selusin palu meteor terbang bersamaan. Yun Che mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan Stargate Shattering Shadow, dia langsung jatuh. Tetapi ketika dia mendarat, kaki kanannya menginjak batu seukuran kepalan tangan. Situasi ini tidak berdampak pada Yun Che pada saat biasa, tapi saat ini, Yun Che kelelahan dan mentalnya tegang. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi keseimbangannya, menyebabkan tubuhnya miring ke kiri ketika dia mendarat, mengejutkan dua posisi tubuh, dan kelemahan ini dengan mudah ditangkap oleh beberapa prajurit naga batu di sebelah kiri. 3 pisau panjang tiba-tiba menghantam posisi peri kecil itu. Angin pedang yang mendekat membuat Yun Che tiba-tiba mengangkat kepalanya, namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi memblokirnya dengan pedangnya yang berat. Melihat lintasan dari 3 pisau batu panjang, Yun Che memegang tangan peri kecil itu, lengan kirinya seperti kilat. Dia berdiri dan menghadapi 3 pisau batu. Fiuh! Ketiga pisau batu itu menebas lengan kiri Yun Che pada saat yang bersamaan. Suara benturan membuat Yun Che tahu bahwa ketiga pisau ini tidak hanya dipotong dagingnya saja, tapi juga dipotong dagingnya, sampai ke tulangnya. Mata Yun Che melebar, dan dia meraung. Energi hitam yang melonjak mengguncang pisau batu yang tertancap di tulangnya. Dia mengayunkan pedang berat itu dengan liar dan menghempaskan semua prajurit naga batu yang mengambil kesempatan untuk mendekat. Sapuan pedang ini sangat ganas, meskipun menyapu semua prajurit naga batu yang mengambil kesempatan untuk mendekat, itu juga memperlihatkan kelemahan yang cukup besar pada Yun Che. Palu meteor tiba-tiba terbang dan mengenai kepala Yun Che dengan ledakan keras. Pikiran Yun Che tiba-tiba menjadi kosong, pandangannya menjadi pucat, dan dia segera menggigit ujung lidahnya dan sadar kembali. Namun, momen pusing tadi, dalam pengepungan yang berat ini, sudah cukup berakibat fatal. Desir, desir, desir. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia mendengar suara langit pecah sangat dekat, dan total 7 palu meteor akan menghantam. Yun Che bahkan tidak memikirkannya, itu, dan tubuh bagian atas langsung turun. Pada saat yang sama, dia memegang peri kecil itu dengan kuat di bawah tubuhnya dengan kedua tangan. Bang bang bang, 7 palu meteor menghantam punggung Yun Che secara bersamaan, menjatuhkan Yun Che langsung ke tanah. Wajah Yun Che menjadi pucat, dan seteguk besar darah muncrat dengan liar. Dia tidak berdiri, tapi mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Bola api merah menyala dengan ganas di tubuhnya, dan langsung melompat setinggi beberapa meter. Teratai iblis pembakar bintang, lapisan api bergelombang seperti
Teratai mekar, biasanya mekar lapis demi lapis dan menyebar hingga 30 kaki jauhnya dalam sekejap mata. Lebih dari 200 prajurit naga batu berkerumun di sekitar Yun Ce dan semuanya terlibat dalam teratai setan pembakaran bintang. Di bawah nyala api yang bercampur dengan api Phoenix, semua prajurit naga batu dengan cepat terbakar dalam kegelapan. Ia belum pernah menggunakan Star Burning Demonic Lotus yang dapat dibakar dalam area yang luas, karena jurus ini memakan terlalu banyak. Ia hanya dapat melepaskan kemampuannya sekali dalam waktu yang singkat, dan sekali dilepaskan tidak akan jauh dari ujung lampu. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan situasi barusan. Sekarang dia hanya bisa berdoa agar gelombang ke-8 ini adalah yang terakhir. Dan gelombang ke-8 telah menjadi sangat menakutkan, mustahil gelombang ke-9 muncul. Kecuali naga biru kuno hanyalah orang gila yang mempermainkan dan dengan sengaja membunuh para penguji. Bab 182, Api Teratai Iblis Pembakar Bintang berangsur-angsur padam, dan lebih dari 200 prajurit naga batu dan senjata mereka semuanya terbakar hingga menjadi hitam hangus, dan kemudian hancur berkeping-keping. Lingkungan sekitar kembali tenang, dan hanya nafas berat Yun Ce yang terdengar, serta suara detak kecil dari keringat dan darah yang jatuh ke tanah. Pedang berat itu jatuh ke tanah dengan ledakan. Yun Ce menegakkan tubuh dengan susah payah dan membiarkan peri kecil itu bersandar di bahunya lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Peri kecil itu masih utuh. Dia berkata dia terluka, tapi dia bahkan tidak tersentuh. Melihat wajah pucat Yun Ce, dia tahu dengan jelas bahwa jika Yun Ce tidak melindunginya, dia tidak akan terluka sama sekali, dan lebih dari 200 prajurit naga batu sekarang tidak akan memaksanya masuk situasi putus asa. Tanganmu, peri kecil itu menggerakkan bibirnya dan berkata dengan kasar. Rasa sakit di lengan kirinya sangat menyiksa, meskipun dia hampir tidak bisa menahan peri kecil itu, mustahil untuk memegang pedang yang berat itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum santai, tidak apa-apa. Pisau itu terbuat dari batu dan sangat tumpul. Hanya melukai sedikit daging. Lepaskan aku, jika tidak, kamu akan mati. Peri kecil suaranya lemah dan dingin. Meski tubuhnya cacat dan nafasnya lemah, penglihatan dan pendengarannya tidak cacat. Suara 3 bilah pisau yang memotong tulang barusan terdengar di telinganya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya dengan jelas? Yun Ce meminum pil Zhong Huitian, lalu mengambil segenggam salep dan mengoleskannya pada luka di lengan kirinya. Jika bukan karena kelahiran kembali yang disebabkan oleh teknik Buddha Agung, lengannya akan dipotong menjadi beberapa bagian oleh ketiga pedang itu. Setelah mendengarkan perkataan peri kecil itu, dia menggelengkan kepalanya, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Jangan menganggap dirimu sebagai beban, karena di tempat ini, kamu adalah motivasi terbesarku dan satu-satunya pilar kemauanku. Selain itu, bukankah kita sudah selamat dari uji coba tingkat pertama ini? Petik 2. Tepat di tengah kata-kata Yun Ce, ada area luas di sekelilingnya, 2 kali lebih banyak dari gelombang sebelumnya. Prajurit naga batu muncul dalam warna kuning yang berkedip-kedip lampu. Ujian Dewa Naga tingkat pertama, gelombang ke-9, 512 prajurit naga batu. Suara Yun Ce berhenti di situ, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya turun, meraih gagang pedang berat itu, dan mengambil pedang berat itu yang telah tenggelam ke tanah. Terlihat, ada prajurit naga batu 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, lebih banyak dari gabungan 8 gelombang sebelumnya. Jika ini bukan ilusi, maka itu adalah mimpi buruk yang nyata. Para prajurit naga batu ini, yang di depan memegang pisau, pedang, dan senjata, sedangkan yang di belakang tidak lagi menggantung bola di tangan mereka, mereka jelas memegang busur yang terlihat sangat berat. Penembak naga batu, busur dengan jangkauan serangan lebih jauh dan ancaman lebih besar dari palu meteor. Petik 2. Peri kecil, bisakah kamu memberitahuku sekarang namamu? Yun Ce memeluk peri kecil itu dan berdiri dengan pedang berat di tangannya. Dia melihat sekelompok prajurit naga batu perkasa yang mendekat dengan cepat di depan dari dia dan bertanya dengan lembut jalan. Suara-suara di sekitarnya memberitahu peri kecil tentang situasi mereka saat ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengungkapkan namanya kepada orang luar, apalagi kepada keturunannya. Namun, mendengarkan suara Yun Ce saat ini, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menolak apapun yang
Terjadi, di tengah suara langkah kaki yang membuat tanah bergetar, suara lemahnya perlahan keluar, Chu Yue-chan, petik 2. Chu Yue-chan, gumam Yun-ce pelan, lalu tersenyum, Chu, cantik dan menawan. Bulan terang terindah di langit, Chan, wanita cantik, kecantikan menawan di bulan, ini sama sekali tidak ada nama di dunia ini yang lebih cocok untukmu. Aku selalu memanggilmu peri kecil, dan itu tidak salah sama sekali. Jadi mulai sekarang, aku akan terus memanggilmu peri kecil. Chu Yue-chan. Petik 2. Pada titik ini, aku tidak bisa lagi memastikan apakah ini adalah cobaan atau jebakan yang tidak mungkin diatasi. Yun-ce mengangkat pedangnya yang berat dan mengarahkannya ke prajurit naga batu yang melangkah dalam jarak 5 kaki. Namun, baik aku maupun kamu tidak bisa mati sia-sia di sini. Aku tidak akan mati, apalagi membiarkanmu mati. Jadi, kamu harus menggunakan kekuatanmu, beri aku kekuatan. Minum, tanda seru petik 2. Dengan raungan yang keras, aura di tubuh Yun-ce langsung menjadi ganas, matanya menjadi galak, dan darah di tubuhnya mendidih dengan gila-gilaan. Semangat, kemauan, keyakinan, dan jiwanya seolah-olah semuanya terbakar. Dalam 2 kehidupan ini, apa yang dia temui ada bahaya dan situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya. Barisan putus asa di depannya membuat jantungnya berdebar-debar. Tapi alasan jantungnya berdebar-debar sepenuhnya karena peri kecil. Mengesampingkan fakta bahwa dia harus melindungi peri kecil itu, perasaan yang membara di hatinya sebenarnya adalah kegembiraan sekecil apapun. Semacam kegembiraan yang terpelintir dalam jiwanya setelah mengalami sensasi yang tak terhitung jumlahnya dan situasi putus asa. Datang saja, aku akan membunuh sebanyak yang kamu datang. Yun-ce mengeluarkan raungan rendah, sebelum melepaskan Fan, setelah Star Demon Lotus, tubuhnya yang seharusnya kelelahan tiba-tiba memperoleh kekuatan yang hebat entah dari mana. Alih-alih mundur, dia memeluk peri kecil itu dengan erat dan terjun ke dalam tim perkasa prajurit naga batu. Ledakan, dengan satu serangan pedang, 4 prajurit naga batu tersapu. Ledakan, dengan satu serangan pedang, 5 prajurit naga batu lainnya hancur menjadi 10 bagian, dan bahkan prajurit naga batu di belakang mereka pun terjatuh. Dia seharusnya kelelahan, tapi saat ini dia mengayunkan pedangnya lebih cepat dan lebih ganas. Pedang beratnya seperti sabit kematian yang terus berputar, dengan panik memanen nyawa para prajurit naga beling. Jasmine di Mutiara Racun Langit terkejut. Dia paling tahu kondisi fisik Yun-ce, dia hampir tidak bisa memegang pedang berat itu dengan stabil sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya? Dia mengerutkan kening dan melihat lebih dekat keadaan Yun-ce saat ini, dan ekspresi keterkejutan di wajahnya semakin meluas. Kekuatan ini sebenarnya dikeluarkan dari kekuatan hidup dengan kemauan keras. Jasmine tidak tahu bagaimana dia melakukan ini, untuk memeras kekuatan dari kekuatan hidupnya. Dia tidak tahu berapa banyak kemauan dan obsesi yang diperlukan untuk melakukannya. Tapi dia tahu betul bahwa konsekuensi dari melakukan ini akan sangat serius, karena perilaku Yun-ce saat ini jelas-jelas terlalu membebani hidupnya sendiri. Akibat paling langsungnya adalah umurnya menjadi sangat pendek dan rusak. Setelah hari ini, ia juga akan jatuh sakit parah, mulai dari lemah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan, hingga kegagalan sistem yang parah, yang tidak akan pernah pulih. Saat ini, Yun-ce seperti singa yang marah menyerbu kawanan domba. Kemanapun dia bergegas, dia akan meninggalkan sejumlah besar mayat yang rusak. Terdengar suara menusuk, langit, dan anak panah besar ditembakkan, membentuk hujan anak panah berskala besar. Puff, Yun-ce terkena 3 anak panah di bahu kanannya. Puff puff, Yun-ce terkena 3 anak panah lagi di punggungnya, salah satunya hampir menyentuh bagian vital jantungnya. Dalam situasi putus asa ini, menghadapi lebih dari 500 prajurit naga batu, Yun-ce membuat pilihan yang paling tepat dan paling gila, yaitu memfokuskan sebagian besar pikirannya pada serangan dan pada dasarnya hanya fokus pada pertahanan. Tetaplah bersama peri kecil. Karena semakin cepat dia membunuh, tekanan yang dia dapatkan akan semakin kecil. Menenun di antara kelompok musuh, dia menebas dengan hampir gila-gilaan, menyapu para prajurit naga batu ini seperti angin kencang menyapu dedaunan yang berguguran. Raungan, benturan, dan ledakan memekakkan telinga. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Yun-ce sudah terkena 12 anak panah, ditusuk 12 kali, dan disayat 9 kali dan 13 kali.
Ada lubang darah satu demi satu di punggung, bahu, dan dadanya. Dengan gerakan kekerasannya, ini lubang darah tidak lagi hanya mengeluarkan darah, tetapi terus-menerus menyemburkan darah, yang sangat mengejutkan. Pakaian di sekujur tubuhnya sudah seluruhnya diwarnai merah darah. Orang yang merupakan ancaman terbesar bagi Yun Che. Tidak diragukan lagi para penembak naga batu di belakang. Sebagian besar luka di tubuh Yun Che disebabkan oleh menghindari panah yang fatal. Penembak naga batu ini juga harus menjadi sasaran pertama yang harus dibunuh. Namun, ada lapisan demi lapisan prajurit naga batu, dan dia tidak dapat bergegas ke depan penembak naga batu karena penindasan mereka. Di antara skill misterius yang dia miliki, satu-satunya yang bisa menimbulkan kerusakan jarak jauh adalah Heavenly Wolf Slash, tapi konsumsi Heavenly Wolf Slash terlalu besar. Jika dia benar-benar menggunakannya, dia akan kehabisan bensin sepenuhnya. Penembak naga batu ini harus ditangani, jika tidak, jika cederanya semakin parah, dia akan mati sebelum membunuh prajurit naga batu ini. Dengan mata terpaku pada penembak naga batu, di luar, mata Yun Che menjadi semakin rendah, dan matanya tubuh gemetar di permukaan, lingkaran api yang menyala perlahan naik. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan ganas, dan semua api di tubuhnya mengalir ke pedang yang berat itu, dan kemudian dia terlempar jauh dengan ayunan pedang yang berat itu. Kicau gelombang-gelombang. Dengan teriakan burung phoenix yang keras, burung phoenix api besar terbang keluar dari pedang berat Yun Che, melewati tubuh masing-masing prajurit naga batu, dan jatuh ke dalam kelompok pemanah naga batu yang berjarak 20 kaki. Itu mengenai, dan kemudian meledak dengan keras, dalam api setinggi langit, selusin penembak naga batu terlempar dari kejauhan, dan tubuh mereka hancur di udara. Tanpa diduga, aku benar-benar mengintegrasikan taktik yang tersisa dari Ode Dunia Phoenix ke dalam rumus umum kode Dewa Neraka Serigala Surgawi, dan memperoleh keterampilan misterius menggabungkan pedang berat dengan api burung Phoenix. Jasmine in the Sky Poison Pearl berseru kaget, dan kemudian bergumam, untuk dapat menggabungkan dua seni ilahi yang mungkin tidak akan pernah dapat dipahami oleh orang biasa seumur hidup mereka, dan masih berhasil dalam situasi yang hampir putus asa ini. Apa pemahaman jahat semacam ini? Ini adalah teknik misterius pertama yang diciptakan sendiri oleh Yun Che. Melihat selusin penembak naga batu yang terpesona, dia membisikkan nama teknik misterius ini. Phoenix Break. Yun Che menyeringai, dan kekuatan yang tidak diketahui melonjak ke seluruh tubuhnya lagi. Saat dia mengayunkan pedang berat yang menyala-nyala, dia melemparkan burung Phoenix api bernada rendah satu demi satu. Burung Phoenix yang menyala ini menyerbu tubuh prajurit naga batu jarak dekat terbang menuju penembak naga batu di kejauhan, menghancurkan sejumlah kecil penembak naga batu sepotong demi sepotong. Luka di tubuhnya menjadi semakin serius, dan darah yang mengalir keluar telah mencapai hampir sepertiga dari darah tubuhnya sebelum dia menyadarinya. Pakaiannya diwarnai seluruhnya, dan sebagian besar pakaian peri kecil itu juga diwarnai merah. Tetapi wajahnya sangat tenang, dan gerakannya masih ganas, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali, dan dia bahkan tidak merasakan sakit, tahu betapa parahnya trauma yang dideritanya. Dia memeras hidupnya dan menekan batas kemampuannya. Di mana batasannya, bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu. Bab 183, keterampilan misterius yang secara ajaib menyatu dan menciptakan dirinya sendiri menjadi secercah cahaya dalam situasi putus asa Yun Che. Fokus serangannya beralih ke penembak naga batu di kejauhan, dengan ayunan pedang yang berat, prajurit naga batu dari dekat terlempar, dan api berbentuk phoenix yang ditembakkan juga menghancurkan penembak naga batu satu persatu. Raungan Yun Che, siulan pedang berat, hantaman, dan seruan pelan burung phoenix terjalin menjadi sonata tragis di kawasan lembah terpencil ini. Penglihatan Yun Che berangsur-angsur kabur, dan seluruh tubuhnya hampir sepenuhnya mati rasa. Dia sangat mati rasa sehingga dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan lengannya. Namun, lengan kanan yang memegang pedang berat masih mengayunkannya secara mekanis. Setelah puluhan panggilan Phoenix, semua penembak naga batu jatuh, dan lebih dari separuh dari lebih dari 500 prajurit naga batu juga jatuh pada saat ini. Ayunan pedang berat masih tidak berhenti, menyebabkan semakin banyak prajurit naga batu yang jatuh, 300, 400, 500. Boom! Terjadi ledakan, dan tanah retak saat Yun Che menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melancarkan pemboman. Semua prajurit naga batu di sekitarnya terlempar jauh, dan area vakum setinggi 5 kaki tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Setelah pukulan ini,
penglihatan Yun Che akhirnya menjadi gelap, dan dia berlutut di tanah. Jika bukan karena dukungan pedang yang berat, dia akan jatuh ke tanah. Tapi lengan kirinya masih memegang erat peri kecil itu. Ada lebih dari 20 luka pisau, luka pedang, luka tembak, dan luka panah di seluruh lengannya, berlumuran darah dan berdarah, dan hampir tidak ada tempat utuh yang bisa ditemukan, tapi peri kecil yang dilindungi oleh lengan ini tidak mengalami kerusakan sedikitpun kecuali pakaiannya ternoda merah oleh darahnya. Di bawah pukulan terakhir Yun Che, kelompok terakhir prajurit naga batu juga terjatuh. Nafas yang ia tahan habis seiring dengan jatuhnya tubuhnya, membuatnya bahkan tidak bisa menarik napas dalam-dalam, apalagi berdiri, meski matanya terbuka, ia hanya bisa melihat hamparan luas berwarna putih. Bahkan dia sendiri hampir tidak percaya bahwa dia berhasil selamat dari gelombang ke-9 prajurit naga batu ini. Tapi dia bahkan tidak bisa mengingat prosesnya dengan jelas. Salah, sebuah suara berat datang dari depannya, menyebabkan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Dalam penglihatan kabur, dia melihat di kejauhan seorang prajurit naga batu yang jatuh ke tanah di bawah pukulan terakhirnya. Dia berdiri perlahan, lalu mengambil tombak dan menikamnya sambil berlari. Dan, Yun Che menggigit giginya dengan keras di ujung lidahnya, dan mengangkat tubuhnya dengan keras. Namun, tubuhnya saat ini sepertinya memiliki berat puluhan juta kilogram. Dengan seluruh kekuatannya, bukan saja dia gagal berdiri, malah menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhku. Bahkan mustahil untuk mengangkat pedang yang berat itu, dan bahkan hampir tidak bisa menggerakkannya. Para prajurit naga batu sudah dekat dengan Cici, dan mereka menikam langsung ke arahnya. Dia telah membunuh 9 gelombang prajurit naga batu, sebanyak 1000. Namun yang terakhir ini tampaknya merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Jika tembakan prajurit naga batu ini ditujukan pada Yun Che, itu mungkin benar-benar membunuh Yun Che secara langsung. Tapi ia mengarahkan senjatanya ke peri kecil. Pistol batu yang menusuk peri kecil itu sangat menyentuh saraf sensitif Yun Che. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia mengulurkan tangan kirinya seperti kilat dan dengan kuat menggenggam ujung tombak. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninjunya dengan keras. Dengan suara yang keras, dia langsung menghancurkannya, peti dari prajurit naga batu. Dengan suara, Pop Rock Dragon Warrior jatuh dengan keras ke tanah. Penglihatan Yun Che menjadi gelap lagi. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan posisi berlututnya. Dia tersentak dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya telah menjadi manusia yang berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa setelah menderita begitu banyak luka dan pendarahan yang begitu banyak, bahkan nyawanya telah habis, namun dia tetap saja hidup. Tak heran, semua peserta uji coba sebelumnya mati di sini. Yun Che menutup matanya dan tertawa lemah. Ini adalah uji coba tingkat pertama, dan ini bahkan mungkin bukan akhir dari tingkat pertama. Bahkan jika saya dilengkapi dengan berbagai kekuatan magis dan teknik sihir, saya sudah berada dalam situasi ini. Jika yang lain, mungkin yang keempat gelombang, atau bahkan gelombang ketiga tidak mungkin bertahan dalam 3 gelombang. Adapun yang terjadi selanjutnya, itu hanyalah gelombang mimpi buruk dan jurang yang semakin menakutkan. Apakah ini benar-benar sebuah cobaan? Bagaimana bisa ada ujian yang begitu menakutkan di dunia? Kesulitan ujian ini lebih dari 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali lebih tinggi daripada ujian Phoenix. Yun Che, peri kecil, dia berteriak pelan, tapi tidak mendapat respon dari Yun Che. Saat ini, suara naga biru kuno datang dari langit. Baiklah, anak muda, kamu telah menciptakan keajaiban yang luar biasa dengan mampu mencapai titik ini. Jika bukan karena wanita di sampingmu, kamu akan jauh lebih santai, setidaknya kamu tidak akan terjerumus ke dalam situasi yang menyedihkan. Situasinya, tapi, uji coba level pertama masih belum berakhir. Gelombang terakhir, dan tantangan tersulit, akan segera datang. Sebelum itu, saya akan memberi Anda waktu bernapas 60 napas. Tidak, dengan cedera Anda saat ini, 60 napas ini mungkin tidak hanya tidak akan membiarkanmu beristirahat, tetapi juga akan menyebabkanmu kehilangan lebih banyak nyawa karena cedera yang berlebihan. Semuanya tergantung pada takdirmu sendiri. Yun Che terbaring di sana, tak bergerak. Meskipun matanya terbuka itu menyala, tetapi tidak bernyawa, seolah-olah tidak mendengar suara naga biru kuno sama sekali. Tepat ketika lautan kesadarannya akan terdiam,
suara Jasmine membangunkannya seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari. Jika kamu tidak ingin mati, segera gunakan seni Buddha Agung untuk menstabilkan lukanya. Mata Yunce tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya, dan tubuhnya bergerak sedikit. Seni Buddha Agung berjalan tanpa suara, dan dalam waktu kurang dari 10 napas, dia menghentikan seluruh tubuhnya. Darah mengalir dari lukanya. Peri kecil, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Setelah mengatur pernapasannya, Yunce memalingkan wajahnya, tersenyum, dan menghibur peri kecil itu, berkata, kamu baru saja mendengarnya juga, dan di sana hanya gelombang terakhir yang tersisa. Kemenangan sudah di depan kita, kita pasti bisa melewatinya. Jika bukan karena aku, kamu paling-paling hanya akan terluka ringan. Setidaknya, kamu masih memiliki 30% kekuatanmu yang tersisa untuk menghadapi ujian berikutnya. Kamu sangat bodoh sekali. Petik 2. Haha, Yunce tertawa. Senyuman ini segera mempengaruhi luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, menyebabkan otot-otot di wajahnya berkedut kesakitan. Sejak kamu telah bodoh sampai saat ini, maka kamu harus terus menjadi bodoh. Tapi kamu tidak boleh, mari kita bicara tentang meninggalkanmu. Kalau tidak, luka di tubuhku ini akan sia-sia. 60 napas waktu berlalu dengan tenang. Dinding gunung yang berada tepat di depannya tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di tengah suara tersebut, sebuah pintu gunung setinggi hampir 10 meter tiba-tiba terbuka di dinding gunung. Di gerbang gunung, bayangan tinggi berjalan keluar perlahan dengan langkah berat. Ketika dia benar-benar keluar, pintu batu di belakangnya tertutup sepenuhnya dengan suara gemuruh. Penampilan sosok ini sangat mirip dengan batu naga batu, namun jauh lebih besar dari prajurit naga batu biasa. Tingginya lebih dari 1 kaki, ia juga mengenakan baju besi emas tebal di sekujur tubuhnya, dan senjata di dalamnya tangannya sangat menarik perhatian. Itu adalah pedang abu-abu besar yang bahkan lebih besar dari pedang raksasa tuan di tangan Yunce. Bentuk pedangnya bengkok, seperti tulang naga alien. Ujung pedangnya berbentuk kepala naga yang ganas dan mengaum. Baik prajurit naga batu raksasa ini maupun pedang di tangannya melepaskan aura yang sangat menakutkan, aura yang beberapa kali lebih menakutkan daripada lebih dari 500 prajurit naga batu yang muncul pada saat yang sama tadi. Dalam uji coba terakhir uji coba Dewa Naga tingkat pertama, hanya ada satu lawan, Panglima Perang Naga Batu. Yunce dengan lembut menurunkan peri kecil itu, lalu menegakkan tubuh dan meletakkan tangannya di gagang pedang yang berat itu lagi. Jika hanya ada satu musuh, maka selama dia bisa menariknya lebih jauh, dia bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya tanpa menahan peri kecil itu. Setiap bagian tubuhnya, setiap kekuatan selnya diperas dengan putus asa, dia meraung, berdiri lagi, meraih pedang berat itu dengan kedua tangan, dan meletakkannya di depannya. Kamu bukan tandingannya. Di alam mendalam spiritual tingkat kelima, bahkan jika kamu berada di puncakmu, tidak ada kemungkinan untuk mengalahkannya, apalagi kamu sekarang, Jasmine berkata dengan suara yang sangat rendah, dan apakah kamu melihat pedang di tangannya? Pedang itu lebih menakutkan daripada prajurit naga batu raksasa ini, karena itu adalah pedang yang berat, dan itu adalah senjata surgawi yang asli. Yunce, petik 2, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih harus bertarung. Sekarang kita telah mencapai titik ini, aku tidak punya alasan untuk menyerah dan menerima nasibku. Yunce meraung rendah. Untuk menjaga lingkaran pertempuran sejauh mungkin dari peri kecil, dia mengambil inisiatif untuk menemui prajurit naga batu yang mendekat. Untuk menghemat energi, dia menyeret pedangnya yang berat, dan bila pedang yang berat itu membajak dalam-dalam, penyok di tanah. Prajurit naga batu tidak memiliki emosi, tidak ada kata-kata, hanya serangan. Ketika Yunce berada dalam jangkauan persepsinya, mata di bawah helm emasnya tiba-tiba menyala, langkahnya tiba-tiba bertambah cepat, dan pedang berat di tangannya terayun, mengenai Yunce. Ini adalah musuh pertama yang dihadapi Yunce dalam hidupnya yang menggunakan epi seperti dia, namun dia yakin bahwa kendali prajurit naga batu atas epi ini tidak akan pernah sebaik miliknya, karena dia memiliki bakat The Wolf Prison Codex ada bersamaku. Adapun mahir dalam rumus umum kodeks Dewa Neraka Serigala Surgawi, Yunce akrab dengan semua kelebihan pedang epi, dan dia juga akrab dengan kelemahan pedang epi. Dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan pedang berat Yanlong Warlord, satu-satunya kemungkinan untuk mengalahkannya adalah dengan mengandalkan kecepatan dan aksi gerilya untuk memanfaatkan kelemahan pada ayunan pedang. Ketika Panglima Perang Naga Batu mengayunkan pedangnya yang berat,
matanya bersinar, dan bayangan Dewa Bintang yang patah dengan cepat mundur, menghindari pedang itu sepenuhnya. Sekarang dia berada di akhir kekuatannya dan sangat lemah, meskipun dia menghindarinya, dampak dari angin pedang yang meluap menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Prajurit naga batu melangkah maju dan mengayunkan pedangnya yang berat ke bawah berturut-turut. Dia menyerang 4 atau 5 pedang berturut-turut, yang semuanya dihindari oleh Yun Ce menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghindar. Dia menjadi tumpul karena kelemahannya. Tubuhnya tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Tubuhnya terlalu berat dan pedangnya terlalu berat. Rock Dragon Warrior tidak terlalu cepat. Ia menyerang beberapa kali namun gagal menyentuh Yun Ce. Tampaknya menjadi marah. Tiba-tiba ia mengangkat pedang berat berbentuk aneh di tangannya dan mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan dari mulutnya. Saat teriakan terdengar, lampu kuning yang kacau tiba-tiba menyala di lokasi berbeda. Dalam cahaya kuning, lebih dari 30 prajurit naga batu dengan berbagai senjata muncul di lokasi berbeda. Beberapa berada dekat dengan posisi peri kecil dan bergegas ke arahnya. Yun Ce tidak pernah menyangka bahwa prajurit naga batu ini benar-benar bisa memanggil prajurit naga batu. Melihat prajurit naga batu yang bergegas menuju peri kecil, dia meraung dengan gagah, melonjak dengan seluruh kekuatannya, bergegas secepat mungkin, lalu mengayunkan pedangnya, meledakkan semua prajurit naga batu yang mendekat, lalu pergi, melepaskan lengan dari pedang berat itu, segera mengeluarkannya, dan memeluk peri kecil itu ke dadanya lagi. Pada saat ini, di belakangnya, badai dahsyat tiba-tiba mendesak ke depan. Ketika dia bergegas kembali, prajurit naga batu mengikuti di belakangnya. Ketika dia mengambil peri kecil itu, pedang beratnya yang menakutkan juga menghantam punggung Yun Ce tanpa ampun. Pada saat ini, Yun Ce tidak bisa mengelak, dan bahkan tidak bisa membalikkan tubuhnya sepenuhnya. Dia hanya bisa memeluk peri kecil itu erat-erat dengan lengan kirinya, membalikkan tubuhnya setengah, mengertakkan gigi, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk hadapi pedang berat dengan tangan kanannya, pedang berat dari prajurit naga batu. Bab 184. Sebelum hari ini, Yun Ce belum pernah menemukan senjata yang lebih berat dan lebih mendominasi daripada pedang berat di tangannya. Namun, ketika pedang beratnya bertabrakan dengan pedang berat dari prajurit naga batu, dia merasa seolah-olah sedang dilempar oleh pedang terbang dari langit. Dia terkena gunung megah yang jatuh. Lengan kanannya kehilangan kesadaran sesaat, dan pedang berat itu terbang jauh. Seluruh tubuhnya menempel ke tanah, meluncur mundur seperti anak panah, meninggalkan ada jejak yang panjangnya lebih dari 20 kaki. Ledakan, pedang berat itu jatuh dari ketinggian, dan mendarat di kakinya secara kebetulan, dan tertanam dalam di tanah yang keras. Namun di tengah pedang, celah 2 inci tiba-tiba muncul. Setelah tubuh Yun Ce berhenti, tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Lengan kanannya terpelintir ke belakang dengan sudut yang mengejutkan. Tidak jelas apakah mengalami dislokasi yang sangat serius atau patah langsung. Yun Ce, Yun Ce. Hati peri kecil itu menegang dan dia berteriak dengan suara paling keras yang dia bisa. Saat Yun Ce terpeleset tadi, punggungnya menempel ke tanah, dengan kuat melindunginya di depan dadanya, dan dia tidak terluka sama sekali. Tapi luka Yun Ce sangat serius. Jika luka ini menimpa orang lain, maka akan berakibat fatal. Dia tahu lebih baik di dalam hatinya bahwa cedera serius Yun Ce lagi-lagi disebabkan olehnya. Jika bukan karena melindunginya, dia bisa menggunakan kecepatannya untuk menghadapi prajurit naga batu. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan menjadi begitu sengsara dalam sekejap mata. Baiklah. Yun Ce mengangkat bagian atas tubuhnya sedikit demi sedikit, suaranya serak dan sulit. Ketika bagian atas tubuhnya akhirnya tegak, Rock Dragon Warrior berjarak kurang dari 30 langkah darinya. Lengan kanannya masih tertekuk di badan, dan ia tidak bisa lagi merasakan keberadaan lengan kanannya, hanya rasa sakit yang menusuk di bahunya. Jika kamu tidak ingin mati, biarkan aku pergi sekarang juga. Situasi tragis Yun Ce membuat mata Chu Yue-chan bergetar hebat. Dia tidak mengerti mengapa pria ini sangat ingin melindunginya. Putus asa, mati-matian berusaha melindunginya tanpa kompromi apapun. Keegoisan adalah sifat manusia, menghargai hidup adalah sifat manusia. Dia tidak mengerti mengapa pemuda misterius ini menggunakan hidup dan kesempatannya sendiri untuk menjaga sisa hidupnya begitu gigih. Tidak akan, Yun Ce mengertakkan gigi dan berkata dengan serius. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri.
Kata-kata Chu Yue-chan membuat pupil mata Yun Ce sedikit menyusut. Dia memalingkan wajahnya dan menatap Chu Yue-chan yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Setelah beberapa saat berkedut di sudut mulutnya, dia tiba-tiba menjerit marah dan berteriak, "Diam!" Teriakan ini membuat Chu Yue-chan tertegun. Berdiri di puncak piramida kekuatan misterius, berdiri dengan bangga di dunia, pernahkah dia dimarahi seperti ini sebelumnya? Seluruh tubuh Yun Ce gemetar, dia menatap Chu Yue-chan, dan berbicara dengan keras, "Peri kecil, tolong dengarkan aku baik-baik. Kamu bukan orang yang tertinggi dan berkuasa yang setengah langkah ke alam raja. Kamu bukan istana es peri yang memandang rendah semua makhluk hidup, tapi hanya wanita lemah yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebagai wanita lemah, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengandalkan pria yang bisa melindungimu. Aku bisa melihatnya kamu menolak laki-laki, dan kamu bahkan merasa jijik pada tulangmu. Astaga, ya, di Kekaisaran Angin Biru, mungkin tidak ada pria seusiamu yang bisa menandingimu. Di masa depan, kamu bahkan mungkin menjadi pria terkuat di Kekaisaran Angin Biru, tapi bukan berarti kamu bisa hina semua pria, karena sekuat apapun wanita, akan ada saatnya dia harus bergantung pada pria. Inilah mengapa masih ada pria di dunia meskipun ada wanita. Jika seorang wanita dapat mengandalkan satu orang saja dalam hidupnya, dia bersedia tidak ada pria yang akan melindunginya dengan cara apapun. Jadi meskipun dia berada di puncak dunia, dia adalah hanya wanita gagal. Dia bahkan tidak layak disebut wanita yang benar-benar lengkap. Petik 2. Dalam hal kekuatan, aku 1000 kali lebih lemah darimu. Tapi sekarang, aku adalah pendukungmu. Kamu mungkin ingin mencari kematian, bunuh diri, atau menyerah, tapi aku tidak akan melakukannya, karena aku laki-laki. Ketika seorang pria ingin melindungi seseorang, dia hanya akan melindunginya pada saat kematiannya. Dia akan jatuh. Yun Ce perlahan berdiri tanpa lengan untuk menjaga keseimbangan. Sangat sulit baginya untuk berdiri. Kamu ingin mati, tapi aku tidak. Alasan kenapa aku memilih pedang berat adalah untuk melindungiku. Orang yang ingin aku lindungi dan orang pertama yang ingin aku lindungi dengan pedang berat di tanganku bukanlah keluargaku, kekasihku, atau teman-temanku, tapi kamu. Jika aku melindungi orang pertama yang ingin aku lindungi tidak, bagaimana aku bisa melanjutkan menggunakan pedang yang berat? Hari ini, dengan mempertaruhkan nyawaku dan seluruh martabat dan harga diriku, aku akan membiarkanmu yang membenci laki-laki tahu, apa itu, laki-laki sejati. Mata Yun Ce melebar ke ukuran maksimumnya, dan dengan raungan serak, dia mengayunkan bagian kanan tubuhnya dengan keras, melemparkan lengan kanannya yang terkilir kembali ke depan, dan kemudian dengan paksa menusukkannya kembali ke tulang. Meskipun proses ini singkat, rasa sakit yang ditimbulkannya tak terbayangkan. Yun Ce bahkan tidak mengerutkan kening. Dia baru saja kembali ke posisinya dan lengan kanannya, yang tidak bisa bergerak dengan keras, terulur ke depan dan menggenggam gagang pedang yang berat itu. Melihat jenderal prajurit naga batu yang berada di dekatnya, dia tertawa, dan senyumannya sangat menyeramkan dan sedih. Membakar hati. Saat dua kata berat keluar dari mulutnya, matanya tiba-tiba ditutupi dengan warna merah samar. Tingkat kedua dari pembuluh darah dewa jahat yang dalam, hati yang membara. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa capai ketika dia berada di puncaknya. Ranah yang tidak berani dia dibuka paksa olehnya dalam kondisi terlemahnya. Di dalam Sky Poison Pearl, Jasmine terkejut dengan tindakan Yun Ce. Dia membuka bibirnya, tapi segera, dia dengan paksa menelan suara yang hampir keluar dari mulutnya. Merasakan keadaan Yun Ce saat ini, dia terkejut beberapa saat, dan kemudian matanya menjadi kabur. Di depan matanya, sosok yang menghantui samar-samar muncul, dan kemudian di matanya yang kabur, bayangan Yun Ce saat ini perlahan berubah. Tumpang tindih bersama, temperamennya, dan temperamen saudaranya, tampaknya benar-benar untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, dan juga untuk melindungi harga diri dan martabatnya sendiri. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia juga tahu konsekuensinya melakukan itu. Tapi, dia tidak akan ada keraguan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Burning Heart, tingkat kedua dewa jahat diaktifkan, dan tubuh yang seharusnya benar-benar kelelahan tiba-tiba bangkit dengan sangat manik, tetapi juga gelombang energi yang sangat tidak stabil. Yun Ce meraih pedang berat di tanah, lalu meraung dan melemparkannya ke arah prajurit naga batu yang mendekat. Tubuh pedang itu terbakar dengan api Phoenix merah. Phoenix Break. Dengan Phoenix Break ini,
yang terbang bukanlah Phoenix yang menyala-nyala, tapi seluruh pedang. Berat, api pada pedang berat itu menyala dengan liar dan berubah menjadi burung Phoenix baja besar, dengan angin dan ombak yang berkobar serta kekuatan yang tak terbendung. Ia melesat menuju prajurit naga batu. Di belakangnya, tubuh Yun Ce juga tersulut api Phoenix, dan di belakangnya, sepasang sayap Phoenix yang indah dan ilusi terbentang. Sayap Phoenix menari di langit. Satu pedang, satu orang, satu pertama dan satu terakhir. Ledakan, pedang berat itu menghantam dada Jenderal Naga Batu, dan kobaran apinya meledak. Kekuatan api yang sangat besar membuat tubuh bagian atas Jenderal Naga Batu yang sangat kuat miring ke belakang secara signifikan. Tubuh Yun Ce juga mengikuti dari belakang, dan suara ledakan mengenai tubuh bagian atasnya saat ia bersandar. Kekuatan tumbukan yang besar menjatuhkan tubuhnya yang sudah tidak seimbang ke tanah. Yun Ce berbalik di udara, memeluk Chu Yuechan erat-erat dengan satu tangan, dan meraih pedang berat yang memantul kembali dari misil dengan tangan lainnya, mengunci posisi Rock Dragon Warrior. Di matanya, cahaya yang sangat kejam terpancar, dan pedang berat itu diangkat tinggi-tinggi. Bangunlah, langit, serigala, bunuh, minum. Aliran udara di ruang besar di sekitarnya melonjak dengan kacau, dan bayangan serigala raungan ke langit melintas di belakang Yun Ce, lalu mengikuti gerakan pedangnya yang berat. Dengan lambaian, bayangan serigala biru ini menyerang ke depan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Boom, boom, boom. Jurang besar menyebar ke depan dengan dampak bayangan serigala, langsung berdampak pada tubuh prajurit naga batu yang jatuh, meledakkannya tinggi-tinggi ke langit, dan kekuatan sombong mendorongnya lurus. Itu terbang 100 meter jauhnya dan menghantam tembok gunung di belakangnya dengan keras. Saat tembok gunung itu bergoyang, tubuhnya meluncur lurus ke bawah di sepanjang tembok gunung, lalu dirobohkan oleh tembok gunung. Potongan besar puing-puing itu terkubur seluruhnya, hanya menyisakan kegelapan. Pedang berat berwarna abu-abu terbuka. Melihat semua yang terjadi di depannya, mata Chu Yuechan menjadi kusam dan dia hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apakah ini berhasil? Ketika Chu Yuechan mengatakan ini, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Meskipun dia terluka parah, dan meskipun dia telah kelelahan beberapa kali, dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dia seperti monster, dan tubuhnya seperti jurang maut tanpa batas. Tapi satu-satunya jawaban yang dia terima adalah suara memekakkan telinga dari pedang berat yang jatuh ke tanah. Chu Yuechan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Saat dia melihat pipi Yun Ce, pupil matanya melebar ke ukuran maksimalnya dalam sekejap. Mata Yun Ce terpejam saat ini, dan dua garis darah mengalir dari celah matanya. Bukan hanya matanya, tapi sudut mulut, lubang hidung, dan telinganya juga berlumuran darah. Ci. Suara retakannya lembut namun padat. Suara retakan ini berasal dari kulit, pembuluh darah, dan bahkan tulang Yun Ce. Kulit di wajahnya, kulit di anggota tubuhnya, kulit di tubuhnya, retakan menyebar dengan cepat satu demi satu, dan aliran darah tipis mengalir keluar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh wajahnya dipenuhi garis-garis halus yang tampak seperti retakan. Di balik pakaiannya, tubuhnya juga banyak retak, dan juga terdapat retakan pada pembuluh darah dan tulang di bawah kulit dan daging. Mengaktifkan Burning Heart dalam keadaan normal penuh dengan bahaya, tapi mengaktifkan Burning Heart dalam keadaan sangat lemah, dia sudah mengharapkan hasil seperti itu. 3 gerakan berturut-turut setelah Burning Heart menghabiskan seluruh kekuatan dan keyakinannya, dan mungkin, itu akan menjadi kejayaan terakhir yang mempesona dalam hidupnya. Plop, lengan kiri Yun Ce terlepas, dan peri kecil itu jatuh ke tanah. Yun Ce juga langsung jatuh, lalu tidak ada gerakan lagi, dan dia bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun kepada Chu Yuechan. Yun Ce, Yun Ce, Yun Ce, teriak Chu Yuechan dengan keras. Dia menggerakkan satu-satunya tangan kanannya yang bisa digerakkan, mencoba menyentuh Yun Ce, namun selemah dia berada setengah langkah dari Yun Ce. Ini adalah celah yang tidak bisa dilintasi sekeras apapun kita berusaha. Melihat Yun Ce yang tidak bergerak dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya, Chu Yuechan merasakan sakit yang berdenyut di hatinya, rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, serta ketakutan yang mendalam akan kematian Yun Ce. Takut. Tanpa disadari, ia mendapati penglihatannya benar-benar kabur. Fakta ini membuatnya terpana, karena ia justru menangis. Dia tidak tahu apa itu air mata selama beberapa dekade, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menangis suatu hari nanti.
tapi dia sebenarnya menitikkan air mata untuk pria yang hampir satu generasi lebih muda dari dirinya. Yang asing bukan hanya air mata yang tak terkendali, tapi juga sakit hati yang tak tertahankan dari 1000 anak panah yang menusuk jantung, dan ketakutan yang mendalam. Sebelum hari ini, dia tidak tahu apa itu air mata, apa itu sakit hati, apa itu ketakutan. Tapi pada saat ini, air mata itu datang seperti gelombang, tak terbendung dan tak terbendung. Yun Che, Yun Che. Dia berteriak berulang kali, suaranya lemah dan sedih. Ledakan, panggilannya tidak mendapat tanggapan dari Yun Che. Di sisi lain tembok gunung, terdengar suara kerikil yang terlempar. Prajurit naga batu, yang telah terkubur di bawah kerikil, berdiri kembali di tengah kerikil yang berterbangan. Bab 185. Prajurit naga batu memegang pedang yang berat dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah adalah langkah mendekat dari dewa kematian. Chu Yuechan menatap kosong pada Yun Che, yang tidak bergerak dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Dalam situasi kematian tertentu ini, dia yang awalnya ingin mati tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan kuat untuk hidup di dalam hatinya. Karena kehidupannya saat ini dilindungi oleh Yun Che dengan kehidupan dan keyakinannya sendiri. Jika dia meninggal, semua usaha Yun Che dan semua trauma yang dideritanya akan sia-sia. Demi kebaikannya sendiri, dan untuk semua yang telah dikorbankannya, dia tidak ingin mati lagi, apalagi kematian Yun Che. Jika dia sebelum hari ini, hanya perlu beberapa saat untuk menghancurkan prajurit naga batu, tetapi pada saat ini, musuh yang dia tidak pernah repot-repot melihatnya telah menjadi dewa kematian yang tidak dapat dia tolak. Saat prajurit naga batu mendekat selangkah demi selangkah, matanya menjadi lebih dingin dan tidak mau. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia memikirkan sesuatu yang telah dia lupakan selama bertahun-tahun. Dia membuka tangan kanannya dengan susah payah, mengeluarkan manik kaca putih kecil dari cincin luar angkasa, dan kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, manik yang pecah melepaskan sepotong cahaya biru sedingin es, dan kemudian membentuk penghalang dengan kilatan cahaya biru dan aliran cahaya es di sekitar Chu Yuechan dan Yun Che. Prajurit naga batu juga datang dalam jarak 5 langkah saat ini, tubuhnya menghantam penghalang dan terpental kuat oleh penghalang. Prajurit naga batu mundur selangkah, mengangkat pedang raksasa di tangannya, dan menghantam penghalang dengan keras. Ledakan, kekuatan prajurit naga batu meledak, dan penghalang biru es hanya bergetar sedikit, tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Sebaliknya, tubuh Jenderal Yanlong terguncang mundur 2 langkah. Ia terus bergerak maju tanpa menyerah, dan pedang berat itu menghantam penghalang itu lagi dan lagi, tapi itu masih tidak mampu menyebabkan satupun celah pada penghalang itu. Manik yang dihancurkan Chu Yuechan disebut Ice Soul Bat. Setelah dihancurkan, Ice Soul Barrier dapat dilepaskan. Ice Soul Barrier ini dapat bertahan hingga 5 jam, dan berada di alam Tianxuan. Berikut ini mistik tidak dapat merusaknya. Manik jiwa es ini diberikan kepadanya oleh tuannya ketika dia berusia sekitar 20 tahun untuk menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Namun hanya beberapa tahun kemudian, dia menerobos ke alam Tianxuan, dan mutiara jiwa es tidak lagi berguna. Lebih dari 10 tahun kemudian, dia pada dasarnya telah melupakan keberadaan mutiara jiwa es, tetapi saat keinginannya untuk bertahan hidup tersulut dengan kuat, dia tiba-tiba memikirkannya lagi. Meskipun prajurit naga batu memegang pedang berat Tianxuan, kekuatannya yang dalam hanya ada di alam Lingxuan, dan tidak mungkin untuk menembus lapisan penghalang jiwa es ini. Di sekeliling, para prajurit naga batu yang dipanggil oleh Panglima Perang Naga Batu juga melonjak, membombardir penghalang dengan berbagai senjata, tetapi bahkan jika para prajurit naga batu ini datang ratusan dan ribuan lagi, mereka bahkan tidak berpikir untuk mengenai penghalang tersebut. Di bawah penghalang jiwa es, mereka aman untuk saat ini. Meskipun Yun Che tidak bergerak, dengan pendarahan dari semua lubang dan bekas luka di sekujur tubuhnya, Chu Yuechan samar-samar bisa merasakan nafas kehidupannya yang lemah. Di bawah perlindungan jangka pendek dari Ice Soul Barrier, dia menatap Yun Che diam-diam, menunggu untuk secercah keajaiban. Kemunculan, yaitu, Yun Che berdiri lagi. Dia sudah mampu berdiri lagi berkali-kali, dan kali ini, dia harus berdiri lagi. Yun Che memang belum mati. Faktanya, kesadarannya selalu terjaga, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya. Dia tidak bisa lagi melihat apapun atau mendengar suara apapun. Kesadaran kebangkitannya juga sangat kabur. Jika dia tidak mendukungnya dengan tekadnya, kesadaran ini pasti sudah hilang sejak lama.
3 tetes darah Phoenix aktif mengalir ke dalam hatinya, menjaga nafas terakhir hidupnya saat terbakar. Aku masih tidak bisa mati. Bagaimana aku bisa mati di sini? Bibi kecilku menungguku. Kakak perempuanku juga menungguku. Jasmine memberiku kehidupan baru, tapi aku tidak menyelesaikan satupun janjinya. Tentu saja, tidak bisa mati. Seluruh kesadarannya yang tersisa berubah menjadi keinginan untuk bertahan hidup. Dia jelas tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus segera menekan keruntuhan fisik yang disebabkan oleh pembukaan paksa Burning Heart. Namun, sekarang dia tidak dapat memobilisasi energi batinnya. Pembukaan Burning Heart juga melumpuhkan seluruh pembuluh darah yang dalam. Satu-satunya hal yang bisa dia mobilisasi adalah hanya Dao Fu Tujue yang tercetak di lautan kesadarannya. Tidak dapat melihat segala sesuatu di dunia luar, secara alami tidak akan ada gangguan apapun. Dalam keadaan ini, rohnya mencapai tingkat konsentrasi yang ekstrim. Di lautan roh, rahasia mendalam seni Buddha-Buddha terungkap dengan jelas. Saya adalah penguasa segala sesuatu di dunia. Menyimpan Buddha di dalam hatimu, kamu layak mendapatkan Dao. Dao Buddha mulai bekerja perlahan, mulai dari rohnya, perlahan menyebar ke tubuhnya yang rusak, dan mulai menyerap vitalitas langit dan bumi sedikit demi sedikit. Dasar dari Dao Fu Tujue adalah menggunakan energi langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri, melembutkan tubuh, memberinya kekuatan dan ketangguhan yang kuat, dan juga menggunakannya untuk segera pulih dari cedera. Pada tahap tingkat rendah, Dao Fu Tujue menyerap nafas alam dari vitalitas langit dan bumi. Pada tahap tengah merupakan asal mula vitalitas langit dan bumi, dan pada tahap selanjutnya, menurut legenda, itu adalah menyerap nafas Hongmeng, asal mula Tuhan. Cedera Yunce saat ini terlalu parah, dan dia hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. Fungsi Dao Fu Tujue hanya setetes dalam ember. Kecepatan pemulihan dari cederanya jauh dari kecepatan cederanya semakin parah. Setelah menyerap vitalitas langit dan bumi, dia juga akan segera mengikuti vitalitasnya. Melewati lebih cepat, namun, Yunce sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia hanya berusaha untuk bertahan hidup, bertahan untuk mencegah kesadaran terakhirnya runtuh, dan mati-matian menjalankan seni Buddha Agung. Rahasia mendalam jalan agung Buddha perlahan-lahan mengambang di lautan kesadaran Yunce, dan seluruh kesadaran Yunce terfokus padanya. Tiba-tiba, rahasia misterius ini tiba-tiba menjadi kabur, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh. Berputar perlahan menara perak kecil muncul di sana, dan kemudian membesar sedikit demi sedikit saat berputar, dan kemudian membesar lagi, hingga memenuhi seluruh lautan kesadarannya. Ping, menara perak ini hancur dalam sedikit getaran lautan kesadaran, dan berubah menjadi langit cahaya perak yang mengambang. Di saat yang sama, lapisan cahaya perak samar juga muncul di permukaan tubuh bekas luka Yunce. Kecepatan operasi Dao Fu Tujue tiba-tiba menjadi sangat cepat, dan energi cuaca di ruang sekitarnya sepertinya ditarik oleh kekuatan yang sangat besar dan dengan cepat diserap ke dalam tubuh Yunce. Retakan mengejutkan di permukaan tubuhnya kini menjadi saluran terbaik bagi masuknya energi langit dan bumi. Jalan besar seni Buddha berjalan semakin cepat, dan vitalitas langit dan bumi mengalir semakin cepat. Secara bertahap telah mencapai batas yang dapat dicapai oleh seni jalan besar Buddha tingkat pertama, tetapi masih belum berhenti dibandingkan dengan kondisi puncak Yunce. Berlari dengan kecepatan lebih cepat, Chu Yuechan memperhatikan aura aneh itu. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan menatap Yunce dengan bingung. Tubuhnya sekarang ditutupi dengan lapisan tebal cahaya perak, dan lapisan cahaya ini terus meluas secara samar-samar. Di permukaan tubuhnya, retakan perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan retakan yang lebih kecil bahkan telah hilang sama sekali. Mata Chu Yuechan bergetar, diam-diam menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Bahkan dengan tingkat pengetahuannya dan pengetahuannya yang luas selama puluhan tahun, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yunce. Cahaya perak menjadi semakin kuat, dan lingkaran aliran udara yang kacau bergulung di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Kesadaran Yunce menjadi semakin jelas, dan dia secara bertahap mulai merasakan keberadaan tubuhnya, kepala, dada, anggota badannya. Yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang hebat, dan rasa sakit yang hebat ini membuatnya sangat gembira, karena setidaknya ini membuktikan bahwa setelah Burning Heart, bagian tubuhnya tersebut tidak hancur. Segera, dia memusatkan pikirannya dan diam-diam terus menjalankan teknik Buddha Agung,
membiarkannya beredar di tubuhnya berulang kali, sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 300 kali, di Great Avenue. Ketika teknik Buddha selesai 30 kali, sensasi di seluruh bagian tubuh telah pulih sepenuhnya, rasa sakit dan kehadiran dapat dirasakan dengan jelas, dan semacam suara dentuman yang tidak terputus juga dapat terdengar di telinga. Setelah berlari 100 kali, pembuluh darahnya yang dalam terbangun dari kelumpuhan. Dia bisa merasakan kekuatan dari dunia luar mengalir ke dalam pembuluh darahnya yang dalam melalui 54 pintu masuk yang dalam, memulihkan kekuatannya yang dalam dengan kecepatan yang mencengangkan. Perasaan lemah dan rasa kaku di sekujur tubuhku hilang sedikit demi sedikit. Setelah 200 operasi, rasa sakit di seluruh tubuh pada dasarnya telah hilang. Setelah 300 siklus, Yun Che perlahan membuka matanya, dan cahaya setajam pisau dingin terpancar dari matanya. Teknik Great Buddha tingkat kedua dicapai secara ajaib dalam kondisi sekarat dan obsesi untuk bertahan hidup. Sebagai rahasia misterius Dewa Kehancuran, Jalan Agung Buddha membutuhkan pemahaman mental dan fisik yang sangat lama, serta kesempatan langka untuk mencapai terobosan di setiap alam. Yun Che membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk menyelesaikan teknik Buddha Agung tingkat pertama. Ini sudah merupakan keajaiban di mata Jasmine, tetapi menurut pendapatnya, bahkan dengan pemahaman Yun Che yang menakjubkan, akan sulit untuk mencapai tingkat kedua. Butuh setidaknya 1 tahun baginya untuk mencapai level berikutnya, tapi dia tidak pernah menyangka, bahkan Yun Che sendiri, bahwa dia akan berada di ambang kematian, memiliki kesadaran yang sangat terkonsentrasi, dan akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Didorong oleh faktor-faktor berbahaya ini, jalan besar Buddha sebenarnya akan mampu mencapai tingkat berikutnya. Yun Che menerobos ke tingkat kedua tanpa menyadarinya, dan setiap kali suatu alam dilintasi Jalan Agung Buddha, itu akan disertai dengan kelahiran kembali. Dari dalam hingga luar, semua luka Yun Che telah sembuh total, bahkan tidak meninggalkan bekas. Rambutnya tumbuh setengah kaki lebih panjang, matanya menjadi lebih jernih, dan telinganya menjadi lebih pintar. Organ dalam, tulang, dan dagingnya dipenuhi dengan perasaan yang sangat kuat, bahkan darah yang mengalir menjadi samar-samar lebih kental, detak jantungnya hati juga lebih kuat. Seluruh tubuhnya, yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, kini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Ini adalah perasaan kekuatan yang agung tanpa menggunakan energi yang dalam sama sekali. Jasmine pernah memberitahunya bahwa seni Buddha Agung tingkat kedua membawa kekuatan tubuh 8.000 kg. Bersambung.